Video podcast ini adalah lanjutan dari video podcast sebelumnya. Di sini kami akan berdiskusi tentang bencana alam yang terjadi selama pandemi COVID-19. Selamat menonton. Halo. Halo Liri, apa kabar Liri? Baik. Kalian apa kabar? Baik. Sekolahmu gimana, Ri? Ya, puji Tuhan lancar, tapi kadang pusing juga tugasnya banyak. Pusing. Tugas bikin pusing. Berarti ini harus minta ke Bapak Ibu guru, Pak Bu, kurangin tugas gitu ya. Yes. Kalau minta tambahin boleh nggak? Aja gimana? Oh ya Ri, kan kamu paham tuh tentang bencana alam yang Nah, menurutmu tuh bencana apa sih yang terjadi baru-baru ini? Kemarin itu yang di sekitar kita juga ada Gunung Merapi. Terus ada juga banjir di Kalimantan. Itu juga banjirnya parah sih. Gimana sih itu cerita banjirnya? Banjirnya itu kan awalnya itu hujan dari tanggal 12 sampai 14 Januari 2021. Hujannya berturut-turut ini. Ya, betul-turut. Terus habis itu kan dia airnya naik, terus ngakibatin 2 jembatan penghubung provinsi itu ambles. Fatal. Berarti kehidupan di sana langsung terganggu ya, bagaimana ambil. Terus banyak juga rumahnya warga itu pada rusak karena banjir. Itu ketinggiannya sampai Iya, berapa? ketinggian airnya berapa emang? Itu antara 0,5 sampai 3 meter. Tinggi 3 meter. Itu berarti rumah hampir Rumahnya terendam. Hampir Hampir rata air Ya. Terus yang kalau yang di Jawa Tengah kan ada Gunung Merapi itu gimana? Ya, Gunung Merapi itu kemarin naik level siaga 3 5 November 2020. Siaga Ya, 3 belum itu. lama. Siaga 3 itu berarti para warga di sana tuh harus mengungsi ya. Ya, kemarin banyak yang mengungsi. Ada juga yang mengungsi di lapangan futsal. Lawan futsal. Banyak itu yang buat Tidurnya juga di situ. mengungsi apa futsalan itu? Ya kan kalau mengungsi itu kan apa aja yang tempat kira-kira aman kita datengin, kita Oh iya gitu. hidup di Sore situ. mau Olahraga supaya Oh, sehat. futsalan. Kok futsal lo? Sepak bola, Bro. Bola. Terus kalau gunung meletus itu apa sih material yang keluar? Itu kan ada lava pijar sama wedus gembel. Terus gembel. Ya, Terus gembel itu semacam abu gitu ya? abu itu kan apa? Kayak awan panas itu. Ya, Apa beda? awan ya semacam awan panas gitu. Awan bukan ayam. Bukan ayam. Aku juga pernah baca wedus gembel itu kan ada kandungan abunya. Jadi abunya itu tuh ternyata punya manfaat, punya dampak positif buat kesuburan tanah, kesuburan tumbuhan. Kalau gitu berarti ada materialnya yang dari gunung pas meletus itu. Iya kayak Ya, batuan batu, gitu ya. Ya, Berarti nanti itu mesti bisa ditambang. Bisa ditambang. Tambang. jadi pendapatan warga setempat. Malah bisa jadiin kayak monumen loh. Merapi meletus ke 64 kalinya. Tapi kan juga ada dampak negatifnya yang merugikan warga setempat. Iya. Apa itu? Itu kan nanti rumahnya bisa rusak karena material kan dari Iya. gunung, terus tumbuhan sama hewan-hewan juga mati. Biasanya materialnya juga gede-gede. Bisa serumah juga tuh itu. Keren. Keren. Ya itu ya juga memancing kesadaran kita juga. Oh, Ya di lain sisi kita di lain bencana ya kita harus sadar, misalkan bencana itu misalkan daerah Merapi, kita kan di Jogja ya, warga Jogja yang tidak terlalu dampak dan kita bisa membantu ya, ibarat kata ya kita sukarelawan misalkan membantu logistik, membantu pakaian atau pangan. Itu memberi sumbangan, Logistik itu penting. Ya walaupun nggak banyak tapi setidaknya bisa Membantu. berguna membantu. sedikit pun berharga banget itu. Oh iya. Sana sangat membutuhkan. Yang ngungsi gitu kan juga nggak bisa bekerja. Iya. Mandi we susah. Rebutan kamar mandi. Air aja sekarang yo susah di sana. Iya. Apalagi yang kemarin kan jalur pam airnya kan keterjang lahar tuh itu. Nah, ya itu jadi sekarang mandi lahar. Gosong. jadi mereka itu sekarang susah nyari air. Tapi saya lihat di berita itu beberapa hari ya kalau nggak minggu itu mereka itu udah mulai kerja bakti buat membenahi. Ada kerjasamanya itu ya. Iya. Nggak malah egois. Enggak. Kayak nilai Pancasila ya. Persatuan Wah iya. Indonesia. Mantap. Di sana itu masih kerja, ibarat kata gotong royong itu masih
kental. Bahkan bangun rumah pun yo kita gotong royong gitu, nggak manggil tukang Jadi atau bau membau. bau membau gitu. Terus ngomong-ngomong selain masalah yang terjadi di dunia ya, kan kita kan orang Indonesia kan punya banyak budaya. Mas Cacang budaya bicarakan ini budaya. Keren. Nah, kalian tahu nggak sih budaya wayang di Indonesia, pagelaran wayang itu? Iya, tahu. Ada yang lebih tahu itu nggak buat menjelasin Jadi teman-teman? dulu sebelum ada pandemi itu kan wayang diselenggarakan biasanya malam hari. Rame-rame nonton Ya, gitu. kumpul-kumpul. Kan, Makan jagung. Terus selama pandemi ini kan ada anjuran buat nggak kumpul-kumpul. Jadi itu disiarkan lewat streaming YouTube. Ada ketoprak, wayang, jadilan. Itu sekarang banyak yang disiarkan di YouTube. Jadi bisa nonton dari rumah buat mengurangi penyebaran virusnya. Keren ya, makin berkembang. Oh, aku mau tanya ke Wayu, kan kamu pernah ikut kayak jatilan itu kan? Lah jatilan tuh gimana sih? Gimana dalam artiannya aspek apa? Enggak, itu tuh tradisi yang bagaimana sih? Kok kayaknya ada yang joget-joget sampai kesurupan? Ya di situ kita ya nari, terus ya kalau kesurupan itu ya kan ada alunan gamelan. Itu tuh Diiringi alunan gamelannya itu. Itu ibarat kata bisa kayak memanggil roh gitu loh. muji roh itu boy. Ya kalau muji enggak, memanggil. Manggil. itu yang itu kan yang emas itu. Yang Perunggu. tongkleng. Iya, tapi warnanya Mungkin emas. mungkin Dela, oh ya kan Paham, kamu kan bisa. ikut karawitan. Bisa jelasin coba gamelan itu Jadi seperti apa? gamelan tuh ada seperangkat. Hmm. Ada bonang, ada saron dan teman-temannya. Gong gitu juga. Ya, itu dimainkan dalam sekelompok. Itu biasanya dipentaskan buat ngiringi wayang tuh juga pakai gamelan. Ngiringi sinden juga itu. Ya. Terus kadang diperlombakan. Hmm. Terus misa-misa itu Pakai ada gending. juga pakai gending. Gending, bukan gending. Jawa. Oh iya, aku pernah. Bukan gending ayam loh. Karena ngiringi jadi misa, Nyanyinya bahasa nyanyinya Jawa, ya terus lagunya kayak lagu itu ya, kayak lagu kayak tipikal lagu Jawa gitu ya. ya Beda. Berarti kayak aransemen. Wow. Nuansanya pun lebih ibarat kata lebih kental. Beda Kental kayak gimana? Ya jadi kejawaannya itu kita itu lebih masuk itu. merasa gitu loh, Oh. merasuk lebih kental. Aku lihat sih di gereja ada yang pakai gamelan, pakai baju batik Jawa. juga, sorjan-sorjan gitu. Memang budaya Jawa itu kental banget. tapi anak muda sekarang banyak yang malu kalau Oh, iya. mau main gamelan. Susah. Alasannya Padahal bagus warnanya. iya itu alasannya susah, Nggak bisa. ribet, terus apa Sekarang lagi kan yang zaman capek. apa dance, ngeband gitu kan. K-pop. Wow. Tapi ada juga yang mencampurkan budaya lokal dengan budaya asing, kayak misalnya ngeband gitar akustik gitu, tapi dia pakai sorjan. Tapi celananya jeans gitu, tapi dia pakai sorjan, itu bagus. Dan ada bau-bau budayanya. Ya, pakai belangkon juga. Kayak di sekolah kita pernah tahu itu. Iya, pernah. Band campur gamelan itu pernah tuh itu Kreatif itu. kreatif banget itu. Inovasi baru. Terus juga makanan juga ada yang diinovasi ya sekarang. Apa? Misalnya Ayam geprek mozzarella. Oh iya. ayam geprek juga cuman kayak gitu. Padahal kan ayam geprek dari Lombok kan, ditambahi keju mozzarella. Panjang-panjang. Kalau makananmu apa tang? Kesukaanmu tang? Mau klepon loh, klepon warna hijau itu enak itu. Ada Dalamnya ada gula Iya, jawanya itu enak. ya? Ada Nah, kamu suka apa yuk? Getuk, getuk. Wah sama. Getuk itu dari mana getuk? getuk. Aduh nek dari mana ini itu saya nggak hafal, tapi Kalau gedok itu setauku dari Banyumas. 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 Oh, Banyumas itu tapi intinya enak lah itu. terkenal gedok sama mendoan. Oh itu enak. mendoan. Favoritku juga mendoan. Mesti makanan khasmu mendoan. Oh enggak, mie ayam. Ya, Ini gimana Liri? Jadi gimana suka apa ini? Tiwul. Tiwul. Manis gimana gitu. Tiwul. Tiwul Aku juga hampir pernah sama bikin dengan gedok. dari tepung tiwul itu dibikin kayak bolu itu enak juga loh. Oh, kau merancang makanan itu? Nah coba-coba aja di rumah gabut ya. Oh, nggak ada kerjaan gitu ya? Berarti bisa nih kapan-kapan kita bikin bisnis makanan. Oh. Terus kita bikin bisnis plannya gitu. Nah, Tiwul mozzarella.
Di penghujung video ini aku dan teman-teman mau menyampaikan sepatah dua kata, dimulai dari Wahyu. Oh, dari aku. Ya. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan karena itu penting. Kunci utama protokol kesehatan. Pakai masker ya, Pakai masker, terus social distancing, terus bahkan makan pun kita juga harus dijaga. Cuci tangan. Bawa pulang aja. Nah. Take away. Terus Anggito, aku pernah baca quotes, health is key of success. oh keren. Anjay, bahasa Inggris. Itu artinya kesehatan adalah kunci kesuksesan. Oh keren. Jadi kalau badan kita tuh sehat, jasmani maupun rohani, jadi kita tuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari itu kita juga semangat, aktivitasnya kita bisa produktif. Ya pokoknya lancar lah seharian gitu. Oh, iya. Smile. Jadi Kalau aku wajib pakai masker, kalau keluar juga bawain sanitizer, juga jaga kesehatan diri sendiri. oh ya, baik. Pesan dari aku, jangan lupa berdoa. Walaupun lagi masa sulit kayak gini Sama. kan, tetap harus berdoa. Minta Utama. perlindungan dari Tuhan, kesehatan. Pokoknya jangan lupa berdoa. Kalau pesan dari saya sendiri, healthy start from ourselves. Jadi kita tuh sekarang jadi pahlawan di dunia. Satu orang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Ya mungkin sekian dari kami semua. Kita semua. Podcast ditutup. Dadah. Terima kasih telah menonton video podcast kami. Selalu jaga kesehatanmu dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton.